saya jelaskan salah satu materi dari PJBL Perhotelan. Jadi di handout ini saya akan mengambil materi tentang logaritma dan logika. Nah, karena logaritma dan logika ini akan sangat erat kaitannya dengan materi, yaitu tema yang akan di PJBL-kan, yaitu lost and found di bidang housekeeping, lost and found di bidang front office, pembuatan welcoming drink, dan pembuatan rice bowl. Nah, ini salah satu materi yang masuk ke matematikanya adalah algoritma dan logika. Nah, kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Logika ini merupakan suatu alur berpikir, suatu alur ya, secara sejajar, teratur, dan tepat terhadap suatu permasalahan. Nah, ini. Jadi logika ini merupakan dasar atau merupakan fondasi dari algoritma. Ya, jadi logika ini kalau diibaratkan itu seperti kita mempunyai dua titik A dan B. Jadi mengarahkan dari titik A ke B itu, ya mencapai tujuan B itu adalah suatu logika. Nah, sedangkan logaritma ini merupakan sekumpulan instruksi atau langkah yang terstruktur dan terbatas. Nah, biasanya algoritma ini mirip-mirip bisa digambarkan dengan flowchart ya, atau diagram alir. Dan beberapa sumber mengatakan diagram alur ya, sebenarnya sama saja. Nah, flowchart, kita mulai dari flowchart ya. Nah, flowchart ini merupakan suatu diagram yang menampilkan suatu instruksi langkah-langkah algoritma ya. Jadi algoritma itu digambarkan dalam bentuk flowchart. Nanti bentuk flowchartnya akan kita lihat di yang selanjutnya. Tapi kita harus ketahui dulu gambar-gambarnya ini. Nah, ini yang perlu kalian pahami. Saya ambil 4 gambar di sini. Yang ini ada garis alir ya. Kalau gambarnya seperti ini ya, bentuk implikasi seperti ini namanya garis alir. Nah, ini adalah menunjukkan arah aliran algoritma ya dari suatu proses ke proses berikutnya. Misalnya dari proses A ke proses B. Jadi akan ada tanda panah seperti ini. Nah, tanda panah ini yang disebut dengan garis alir yang menghubungkan suatu proses ke proses yang lain. Kemudian ada gambar oval seperti ini atau gambar kapsul. Ini disebut dengan tanda terminal. Nah, tanda terminal ini menunjukkan awal dan akhir sebuah proses. Jadi begin dan end-nya. Jadi pertama kita mulai dengan tanda kapsul ini, tanda oval ini, dan kita akhiri juga dengan tanda ini. Nah, itu yang namanya akhir dan awal sebuah proses. Kemudian ada tanda kotak seperti ini. Ini adalah proses atau langkah. Jadi, dia menyatakan kegiatan yang terjadi pada diagram alir atau flowchart tersebut. Nah, ini digambarkan dengan cara seperti ini ya. Bentuknya persegi ya. Kemudian di sini akan ada titik keputusan. Ya, titik keputusan ini akan ada suatu hal yang misalnya ya tidak ya, pernyataan ya dan tidak. Ketika ya apa yang terjadi, ketika tidak apa yang terjadi. Nah, proses atau langkah di mana adanya keputusan atau kondisi tersebut. Nah, di sini selalu ada dua keluaran, yaitu ya atau tidak itu, yang menunjukkan aliran kondisi yang berbeda. Ketika ya apa yang terjadi, tidak apa yang terjadi. Seperti itu. Nah, kita mulai dari contoh-contoh flowchart ya. Kalian kalau menggambar flowchart, ini tidak boleh digambar asal. Ya, tanda mulai dan tanda selesai itu selalu bentuknya oval. Ya, proses ya itu selalu berbentuk persegi ya. Dalam ini persegi panjang ya. Dan kalau ada pilihan ya tidak itu harus berbentuk belah ketupat. Dan ingat ada alur garis alirnya. Ya, ini garis alir. Nah, misalnya saya mulai dengan contoh ya. Di sini ada 2 contoh. Saya mulai dari contoh yang sederhana saja. Contoh flowchart algoritma mencuci tangan. Berarti langkah-langkah mencuci tangan seperti apa? Kalau kita gambarkan secara flowchart,
Kita mulai dulu kan. Mulai. Apa yang kita lakukan? Hidupkan keran. Ya, ini proses. Proses menghidupkan keran. Setelah proses menghidupkan keran, apa yang terjadi? Setelah itu kita basuh tangan. Oke. Basuh tangan, kemudian gosok tangan dengan sabun. Ya, sabunnya kita gosok seperti itu. Setelah digosok dengan sabun, yang kita lakukan adalah membilas. Bilas tangan kita. Ya. Kita membilas tangan kita. Setelah membilas, kita keringkan dengan handuk. Ya. Kita keringkan dengan handuk dan selesai. Nah, menggambar flowchart boleh dengan cara seperti ini, ya. Dengan horizontal seperti ini, boleh dengan cara menurun. Ya. Jadi ini saya gambarkan secara seperti ini ya. Ini yang flowchart yang sederhana, itu algoritma mencuci tangan. Nah, kalau flowchart yang lain bisa kalian lihat. Nah, ini agak ini ya, agak ribet sedikit. Tapi saya harap kalian mengerti ya. Jadi flowchart algoritma mengecek lampu ruangan. Ini biasanya pada sesi housekeeping ya. Nah, misalnya, saya perhatikan di sini. Kita mulai ya. Tekan tombol saklar on ya. Ya, kalian baru masuk ruangan, kalian tekan tombol saklarnya on. Nah, kalau kalian menekan tombol saklar ini pasti akan ada dua pernyataan. Apakah lampunya itu menyala atau tidak menyala? Ketika lampunya menyala, ya, lampu menyala. Nah, ini adalah titik keputusan, ya, titik keputusan. Ya, kita biasanya pakai lampu menyala tanda tanya. Karena di sini akan ada dua jawaban, iya dan tidak. Nah, lampu menyala ketika iya apa yang kita lakukan? Oh, berarti sudah lampunya menyala, berarti udah beres kan? Tekan tombol saklarnya lagi, off, dan selesai. Sampai sana apakah sudah semuanya? Ya, tentu saja belum. Ya, bagaimana kalau lampunya tidak menyala? Nah, di sini akan ada suatu proses lain lagi. Nah, lampu terpasang. Nah, di sini ada titik keputusan apakah lampu tersebut terpasang. Berarti akan ada dua proses lain lagi. Ya, misalnya tidak terpasang lampunya. Anggap lampu terpasang, ternyata tidak ada lampu yang terpasang. Kalau kita melihat tidak ada lampu yang terpasang, apa yang harus kita lakukan? Prosesnya adalah pasang lampu. Pasang lampu dan menyala, tekan tombol saklar, off, dan selesai sudah. Ya, sampai sana apakah sudah semuanya? Belum. Nah, kita lihat dulu kalau seandainya oke, lampu menyala ternyata tidak menyala. Apakah lampunya terpasang? Oh, ternyata memang ada lampu yang terpasang. Kalau tadi tidak terpasang. Sekarang lampunya itu tidak terpasang. Apa yang kita lakukan? Periksa bola lampunya. Apakah bola lampu terbakar? Nah, kalau tidak terbakar, kita bisa perbaiki lampunya. Ya, artinya kemungkinan saja bola lampunya itu sedang tidak dikeratkan dengan baik, ya kan? Karena tidak dikeratkan dengan baik, jadinya lampunya tidak menyala. Jadi kita perbaiki lampunya, posisi lampunya itu. Ya, ketika udah menyala, baru tekan tombol saklarnya pada posisi off, ya, dan selesai lagi. Dan ternyata kalau kita lihat bola lampu terbakar ini kan tidak hanya menghasilkan jawaban tidak saja, tapi andai saja kalian menekan tombol saklar on, kemudian lampunya tidak menyala, lampunya sudah terpasang dan iya lampunya terpasang, bola lampu terbakar dan kalian melihat bola lampunya terbakar, ya, jawabannya iya, bola lampunya terbakar karena sudah bola lampu tersebut udah mati. Ya, maka dari itu kalian harus ganti dulu lampunya. Setelah kalian ganti lampunya, baru tekan tombol saklarnya off lagi. Ya. Baik, itu mengenai contoh-contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Ya, untuk latihan kalian, coba kalian buat flowchart algoritma lost and found pada departemen housekeeping. Ya, kemudian ada
flowchart pada lost and found untuk departemen front office, flowchart pembuatan welcoming drink, dan flowchart algoritma pembuatan rice bowl. Ya, karena setiap departemen ini memiliki tata caranya tersendiri, ya, langkah-langkahnya, apa yang harus dilakukan. Silakan kalian gunakan contoh-contoh di atas untuk membuat flowchart algoritma yang ditentukan. Ya. Demikian, terima kasih.